Pemirsa Edukasi Nusantara Pos, di mana Anda berada, salam bahagia. Kita menyebut kader-kader Banteng, tadi kita sampaikan tidak terlena, kita tetap berbuat untuk masyarakat, tetap mencari simpati, sehingga endingnya ya nanti kita di 2009 tetap eksis, tetap jaya, dan jangan lupa kita di tengah-tengah masyarakat juga harus menyatu dengan masyarakat, mengadvokasi masyarakat, turun di tengah-tengah masyarakat supaya masyarakat juga mengetahui eksistensi kegiatan daripada para kader sepuh PDI Perjuangan. Tokoh-tokoh keluarga besar Banteng Moncong Putih Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan memperingati HUT ke-52 PDI Perjuangan. Halo pemirsa Edukasi Nusantara Pos di mana Anda berada, salam bahagia. Hari Rabu tanggal 29 Januari tahun 2025, tokoh-tokoh keluarga besar Banteng Moncong Putih Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan menggelar kegiatan sarasehan bersama ratusan tokoh kader Banteng sepuh, pengurus PDI dari 30 tahun yang lalu, sampai pengurus yang sekarang, berkumpul dan berkomunikasi serta konsolidasi untuk mendapatkan kesehatan, kekuatan dan kewibawaan dalam menjalankan tugas partai yang semakin kompak, solid. Oke, kegiatan ini digelar dengan semangat perjuangan di kolam pemancingan Wiwi Bidan Karanganyar, Jalan Raya Palputih, Gang Rukun 3, Desa Karanganyar, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan. Darmadi, tokoh kader dan guru kader, menyampaikan kegiatan ini terselenggara untuk membangkitkan semangat dan eksistensi keberadaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan agar tetap eksis dan dicintai masyarakat, agar semua kader siap menyongsong kemenangan di tahun 2029 yang akan datang. PDI Perjuangan dengan kesetiaan, kebersamaan dan loyalitas dengan moto Sang Banteng, bangkit kembali, menuju kejayaan. Dalam kesempatan ini, salah satu tokoh dari keluarga besar Banteng Moncong Putih Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan, bercerita cikal bakalnya perjalanan sejarah PDI Perjuangan di Kecamatan Jati Agung, agar menjadi lebih tahu dan sadar serta mengerti akan sejarah perjuangan, penyampaian, sebuah kesan dan pesan tokoh sejarah PDI Perjuangan di Kecamatan Jati Agung, membuat hikmat kegiatan ini. Dengan jumlah desa binaan teritorialnya itu sekitar 36 desa, hampir 40 desa. Karena sampai di wawasan sekarang jadi Kecamatan Tanjungsari sudah dimekarkan lagi. Nah, berangkat dari situ kita juga mau melihat secara umum Lampung Selatan juga bukan Tanjung Bintang saja yang masuk dalam Lampung Selatan. Tapi dari mulai Nantar di ujung barat sampai di ujung timur di sana pertengahan, Sidomulyo, Serahi, Palas, tetapi juga sampai di Pringsewu, Gadingrejo, Kota Agung dan sekitarnya. Maka itulah luas wilayah Lampung Selatan yang sekarang menjadi beberapa kabupaten yang dimekarkan. Ada Pesawaran, ada Tanggamus, dan sebentar lagi barangkali kalau Tuhan izinkan Banjarnegara. Tepuk tangan buat kita. Nah, karena berdasarkan luas wilayah dan geopolitik sangat luas sekali, maka cakupan politik secara binaan juga mesti harus bekerja ekstra. Maka ketika itu dari beberapa tokoh Lampung Selatan yang memiliki tanggung jawab untuk mengemban tugas, mengembangkan, membina pengkaderan PDI, waktu itu hanya PDI, bukan PDI Perjuangan. PDI-nya PDI ini, PDI Segi Lima. Saya mengenal PDI Segi Lima ini tahun 92. Bapak Ibu mungkin lebih dulu sebelum tahun 92, ya puji syukur. Atau setelah 92 juga tidak apa-apa. Saya dikenalkan tahun 92 itu melalui saudara saya, namanya M. Sunarman, tokoh PDI Partai Demokrasi Indonesia yang tinggalnya domisilinya di Pringsewu.
Mas Narman saya menyebutnya begitu karena dia adalah saudara saya karena mengambil saudara saya. Istrinya adalah saudara saya. Dari situlah saya dikenalkan PDI Segi Lima itu sampai sekarang menjadi PDI Perjuangan. Artinya apa? Banyak tokoh Lampung Selatan yang waktu itu berkontribusi memberikan sumbangsih terhadap Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di masa Orde Baru. Masa-masa yang sulit. Kalau kita melihat, jangankan kita ini mau muncul jadi pengurus, jadi saksi di TPS saja waktu itu, waduh, sudah luar biasa kalau Anda berani. Ada beberapa tokoh yang saya sebut, nanti Bapak Ibu bisa mendengar kembali nama-nama yang saya sebut ini. Ini tokoh Lampung Selatan yang harus kita apresiasi bersama. Satu, Bapak Marseno, sudah almarhum. Dua, Bapak Sariki. Tiga, Bapak Manil Tanjung. Empat, Bapak Jamaluddin SH. Lima, Bapak Rojali Nasution. Bapak Haji Sutarso. Bapak FX Sunarman yang tadi saya sebut. Bapak Soekarno Sidomulyo. Bapak Atmo Suyatin, dulu pernah tinggal di Jatimulyo. Lalu Dr. Andes Tulus Purnomo. Bapak Darmadi Cipto Prayitno SPD, beliau ada di tengah-tengah kita. Beliau ini adalah penggerak waktu itu dari 92 ke sana. Lalu yang berikutnya Bapak Sukiman, Bapak Sudiro, lalu rekan saya Anton Subastono, Hamonangan Rambe yang sekarang sudah tiada. Kemudian T. Huta Barat, kemudian Mbah Mangku, Pak Mangku Natar. Ya, kemudian Pak Haryo Dandang almarhum pernah menjabat ketua divisi Lampung Selatan, juga ketua DPRD Lampung Selatan. Lalu Bapak Hutapea dan 20 terakhir Bapak Sutrisno Musodo almarhum yang ada di Perbuatan. Ke-20 orang inilah yang seringkali kita diperkenalkan, dipertemukan oleh mereka. Pak Darmadi, Pak Tulus Purnomo, Pak Sukiman, dan yang lain. Ini selalu intensif. Karena cakupan wilayah Lampung Selatan waktu itu sangat luas sekali sampai Kota Agung dan sekitarnya. Maka ternyata ke-20 orang ini berbagi tugas. Kalau sekarang mungkin Korwil Jati Agung, Belum Jati Agung, Tanjung Bintang, Nata dan sekitarnya. Waktu itu dipegang oleh Dr. Andes Tulus Purnomo, Pak Darmadi SPD, Pak Sukiman, dan FX Sunarman. Orang-orang inilah yang mendapat amanah dari Partai Demokrasi Indonesia saat itu di zaman Orde Baru. Maka dengan besutan tangan-tangan beliaulah kami semua yang ada di tempat ini menerima didikan politik secara gratis, didikan politik secara kontinu, ideologi partai yang benar, kemudian ideologi Pancasila yang baik. Maka kita ini kalau dibilang sudah lepas dari tata ideologi kepartaian, kita sudah lurus, bukan abu-abu lagi. Mana ada teman-teman kita yang sampai hari ini pindah partai, pindah dulu? Tidak ada. Inilah orang-orang lama, bukan orang-orang karbitan, karena memang waktu ini diterpa dengan kondisi yang ada. Jangankan kita ini mau muncul jadi pengurus, jadi saksi ketika kita mengikuti pemilu, tidak ada yang muncul, tidak berani, karena memang ditekan. Bahwa PDI waktu itu memang harus tidak muncul, meskipun banyak kader yang sesungguhnya ada. Lalu perjalanan berikutnya Bapak Ibu sekalian, melalui besutan orang-orang itulah lahirlah apa yang namanya sebuah organisasi di tingkat desa yang namanya Komdes. Dari Lampung Selatan, Nelson melaporkan.